Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya lah. Siang ini kita masih boleh bersama-sama ada dalam renungan siraman rohani. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih sebab Tuhan baik sehingga siang ini, saat ini atau jam ini dimanapun kami berada, kami boleh tetap menghampiri Tuhan dan belajar firman Tuhan. Terima kasih renungan singkat ini boleh jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya bicara tentang Efesus 6 ayat 10 dan 11. Kita diminta untuk kuat di dalam Tuhan dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan kemudian itu dimaksudkan firman Tuhan memberikan notis kepada kita untuk apa? Supaya kita ini kuat melawan tipu muslihat iblis. Nah, ciri-ciri orang yang kuat tidak hanya secara fisik kuat, tapi rohnya juga kuat. Orang yang kuat di dalam Tuhan, saya sekarang bicara tentang ciri-cirinya. Yang pertama adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan. Itu adalah orang yang kuat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang kuat adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan. Karena selama hidup kita tentu banyak mengalami kegagalan. Dan kemudian kita bisa jatuh, dan apalagi ketika kita tidak berhati-hati pasti kita akan mengalami kegagalan. Namun apakah yang bisa dilakukan ketika kita mengalami kegagalan? Apakah kita terperosok ataukah kita akan segera bangkit dari kegagalan itu? Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab siapapun itu, ada Abraham misalnya, ada Musa misalnya, ada Daud, ada Petrus, mereka pernah mengalami kegagalan. Bahkan Petrus itu sampai 3 kali menyangkal Yesus. Itu kegagalan yang fatal menurut saya. Nah, tetapi kita melihat bahwa orang-orang yang gagal ini, mereka orang yang berani juga bangkit begitu. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa juara sejati bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi adalah orang yang pernah atau orang yang tidak pernah berhenti atau tetap maju pantang mundur. Kita lihat Thomas Alva Edison, berapa kali atau bahkan sudah ribuan kali dia mengalami kegagalan ketika menemukan bola lampu pijar. Tapi dia tidak pernah merasa gagal, dia terus lakukan itu. Tapi memang Thomas Alva Edison luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dan tokoh-tokoh Alkitab juga tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Mereka gagal tapi mereka bangkit kembali. Dan sekali lagi, memang juara sejati bukanlah mereka yang tidak pernah mengalami kegagalan, tapi melainkan mereka yang tidak pernah berhenti dan kemudian mereka pantang untuk mundur. Dan Bapak Ibu saudara, yang pertama, ciri orang yang kuat adalah orang yang berani mengalami kegagalan, berani mereka ada di dalam kegagalan, mengatasi kegagalan. Tidak hanya ketika mereka gagal terus mereka nggak sanggup mengatasi, tapi mereka yang berani mengatasi, itulah mereka orang yang kuat. Maka firman Tuhan ini menjadi kekuatan tiap waktu. Sebab mungkin nasihat, dukungan, support dari orang itu memang kita perlukan. Tapi kebenaran firman ini yang akan menguasai hati pikiran ini untuk tetap bisa menjadi tenang dan penuh dengan damai sejahtera. Terus yang kedua Bapak Ibu saudara, orang yang kuat itu ternyata tidak hanya berani mengatasi kegagalan, tapi juga berani atau mampu mengatasi keberhasilan. Jadi ketika gagal dia mampu mengatasinya, ketika berhasil pun dia juga mampu gitu mengatasi keberhasilan itu, sehingga dia mampu memanage seluruh hidupnya itu. Jadi tidak hanya ketika gagal dia mampu, tapi ketika berhasil pun dia mampu. Dia tidak menjadi sombong ketika dia berhasil, dia bersyukur untuk segala berkat yang diterimanya itu, dan kemudian dia juga bisa berbagi akhirnya dengan keberhasilan itu kepada orang-orang lain yang mungkin belum bisa masuk pada sebuah keberhasilan seperti dia. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengatasi kepahitan. Jadi selain mampu mengatasi kegagalan, mampu mengatasi keberhasilan, orang yang kuat di dalam Tuhan itu adalah orang yang juga mampu mengatasi yang namanya kepahitan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan hati. Tidak ada orang yang suka dicela, dikritik dan lain sebagainya ataupun diejek. Namun apabila kita menerima semua itu ya, seperti Yesus Kristus yang sebetulnya ketika dia dicaci maki, dihina, bahkan dianggap seperti kita lihat bagaimana pengorbanan dia ketika dia akan naik ke atas kayu salib, disiksa begitu rupa, dan bahkan mungkin
ada banyak lontaran hujatan dan lain sebagainya ditujukan padanya, tapi Tuhan Yesus terima itu, dan kita bisa melihat bagaimana kemenangan Tuhan lalui ketika dia mencontohkan juga kepada setiap kita bahwa berani menerima hal-hal seperti itu juga. Kadang-kadang ada orang-orang yang tanpa kita sadari juga tiba-tiba kemudian membuat kita pahit hati. Tapi kita tidak boleh hidup di dalam kepahitan hati, tapi kita harus mengatasinya. Belajar untuk berani berjiwa menerima bahwa segala sesuatu itu memang tidak lepas dari koreksi juga dan lain sebagainya. Tapi yang bisa menjadikan kuat melewati pahit hati itu yang memang firman Tuhan, Bapak Ibu. Seringkali ketika pahit hati, ya orang bisa menolong kita, tapi sejauh apa orang bisa support kalau tidak dibarengi dengan kekuatan firman yang juga bisa mensupport kita lebih lagi. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahan menerima segala sesuatunya itu, karena itulah yang dikatakan orang-orang kuat. Pertama, mampu mengatasi kegagalan. Dua, mampu mengatasi keberhasilan juga. Dan yang ketiga adalah mampu melewati kepahitan hati. Kiranya hari ini saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu hadapi, kegagalankah, keberhasilankah, atau kepahit-hatiankah sehingga kita merasa tawar hati dan lain sebagainya. Kuncinya Bapak Ibu saudara supaya kita tetap kuat adalah Efesus 6 ayat 10 dan 11. Untuk kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan dengan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena dengan itu kita bisa kuat. Dengan itu kita bisa mengalahkan segala sesuatu. Kiranya kebenaran yang singkat ini boleh menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberi kekuatan senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami bersyukur. Terima kasih sekali lagi, meteraikan lebih lanjut. Ajar kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan, kuat ketika kami mengatasi kegagalan, keberhasilan, dan juga kepahitan hati yang mungkin satu kali boleh menghampiri hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.